nongkrong sore-sore gini, topik kita apa ya? Ya. Ding, 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 ding. Nah bro, kita sama-sama anak perantauan, ya kan? Yoi. Kita sekarang lagi menikmati yang namanya masa PSBB, yang saya yakin hampir semua orang terkena dampaknya, hampir semua orang ya. Ya. Sampean iki ikut terkena apa ora? Kenal apa? Secara saya ini kerja di PT. Ya mungkin kalau untuk PSBB banget lah, kerasa banget dampaknya. Bingung ini mau nyampe kapan kita kondisi kayak begini. Terus dari kita ya alhamdulillahnya kita masih kerja. Cuman karena dampak COVID kayak begini kita jadi dipotong gajinya. Tapi nggak sampai dikeluarin ya. Maksudnya kan banyak nih perusahaan yang lain karena mungkin udah nggak sanggup bayar. Akhirnya kan dia memilih opsi buat mengurangi karyawannya gitu loh. Ya alhamdulillah Pak. Enggak. Kalau untuk pengurangan sih ya ada, dari perusahaan saya ada pengurangan, cuman ya alhamdulillah saya nggak kena. Mungkin karena saya di sini ya udah lama. Ya begitulah. Cuman ya itu aja yang saya pikirin. Aduh, ini potongan kondisi kayak begini mau nyampe kapan? Kalau kondisi kayak terus kayak begini ya mungkin dari perusahaan juga berat untuk membayar gaji karyawan. Ya karena maksudnya mungkin perusahaan membuat kebijakan seperti ini juga karena dia juga merasakan dampaknya gitu loh. Jadi dampaknya dari atas, dari bawah nih, mungkin kan misalkan dari konsumen, kan lari ke perusahaan, nah perusahaan lari ke karyawan gitu loh. Ya nggak bisa disalahin, mau nyalain juga nggak bisa disalahkan gitu loh. Walaupun ada yang salah. Gitu. Iya Pak. Berarti tapi tetap masih inilah ya, maksudnya ditahan dulu atau mau banting setir jadi apa gitu loh. Nah itu kalau masalah banting setir tuh saya yang bingung Pak. Kalau mau banting setir apa? Saya nggak punya keahlian. Jadi gini Pak, kalau ngomongin masalah COVID, ngomongin masalah pandemi, yang tadinya pusing malah jadi tambah pusing. Ya betul. Mending kita ngobrolin yang lainnya aja Pak. Nah ya ini nih, karena misalkan nih kalau di COVID kan kamu ibaratnya akan merasa lebih pusing kalau dirasakan. Nah makanya gua nanya, lu mau banting setir atau mungkin ada bayangan mau misalkan mau ngapain, buka usaha apa, atau lu mau ternak apa, itu kan maksudnya bisa menjadi opsi lah ya. Iya sih, kalau banting setir untuk cari usaha lain ya ada sih kepikiran. Ya masih dalam proses lah. Karena terkendala masalah dana itu Pak. Soalnya semua orang butuh dana. Iya. Soalnya di saat gaji kita masih dipotong, otomatis kita nggak bisa nyimpan untuk modal apa. Nah, tapi ada gambaran. Maksudnya gambaran apa coba? Kali aja kan maksudnya bisa menginspirasi orang lain yang mungkin udah punya dana, tapi dia malah justru bingung di usaha apa. Nah, bolehlah di-sharing-sharing. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya dana, ya kalau ada dana lebih ya saya dipinjemin. Kalau istilahnya kalau mau dipakai sendiri ya nggak apa-apa. Ini saya kasih masukan. Sekarang ini kan kita ini lagi tren ikan hias. Wah, nah
tren ikan hias. Mungkin untuk yang punya dana lebih terus bingung cari sampingan, mungkin bisa terjunlah ke bidang ini. Sebetulnya usaha ini nggak susah, intinya sih cuma satu, kalau kita bisa ngerawat air, maka air akan merawat ikan kita. Ya, ini itu jadi quote sore inilah ya. Quote sore ini buat para penghobi, para pencari usaha sampingan yang punya modal tapi bingung mau usaha apa, itu boleh jadi pertimbangan lah ya. Boleh jadi pertimbangan itu. Nah, tapi punya ikan hias. Ada ikan hias ya. Kalau untuk sementara ini sih masih istilahnya cuma sekedar iseng-iseng, hobi, taruh di kamar buat ngilangin stres, mikirin kopi terus. Ya, untuk sementara ini sih saya lebih suka ke ikan Oscar, soalnya dia lebih, kalau menurut saya sih lebih mudah untuk dirawat. Sebenarnya ada ikan yang dia lebih mudah dirawat. Ya. Lele, misalkan dia cuma digoreng pakai tepung, udah pecel jadi. Lele, Pak. Pecel lele itu, Pak. Oh, tapi itu emang Oscar itu dia jenisnya ikan hias atau konsumsi gitu. Kalau untuk di ikan Oscar itu kan dari luar. Nah, itu maksudnya luar negeri, bukan luar bumi. Nah, itu kan dia hidup di perairan sungai-sungai di Amazon, di Amerika Latin. Nah, kalau untuk di sana sih sebetulnya ikan itu bisa untuk dikonsumsi. Gitu. Jadi mungkin pecel lelenya di sana itu pecel Oscar gitu. Ikan Oscar itu yang ditepungin, Pak. Ya. Mungkin iya, karena beda, bisa jadi kan cuma beda negara gitu loh. Habitnya begitu. Mungkin kalau ikan lele di sini, di sana bisa buat ikan hias. Ya, jadi pengennya sih usaha sampingannya kayak gitu. Soalnya ini kan lagi tren ikan hias, lagi banyak yang suka ikan hias. Pengen coba ya, dari yang tadinya cuma sekedar hobi, cuma miara 1-2 ekor, paling 5 ekor. Nah, pengen belajar kita ternak. Ya, mudah-mudahan ya, kalau dari prospeknya sih saya cukup optimis. Kalau tren ikan Oscar ini nggak seperti tren batu waktu beberapa tahun yang lalu. Dia kan kayak latah gitu, tapi sejenak booming, langsung hilangnya tuh bener-bener hilang. Sekarang tinggal yang bener-bener hobi doang. Kalau batu kan waktu itu ibaratnya kita nemu batu di jalan aja kita pungut. Entah itu batu apa, tinggal dikasih iketan, udah bagus. Makanya kemarin pas malah lagi ada yang batu bata itu cuman diikat sama tali rapia dikalungin. itu orang sedeng itu. Tapi ada nggak sih ikan yang maksudnya gini loh, mungkin ada juga yang dia pengen usaha, dia ada modal tapi kecil gitu loh, tapi dia mungkin seneng sama ikan. Nah, dengan modal yang murah tapi ikan itu bisa jadi barang yang mahal gitu. Ikan apa gitu, jenis apa banyak gitu. Sih, Pak, kalau untuk ikan untuk yang modal kecil, sebetulnya untuk ternak ikan Oscar sendiri sih nggak terlalu mahal. Asalkan kita punya cukup lahan lah untuk naruh beberapa tempat akuarium atau apa, ya itu sih nggak terlalu mahal. Kalau pengen yang lebih murah lagi ya mungkin kelas-kelas ikan yang sejenis ikan kecil, kayak moli, cupang bisa, moli. Nah, itu dia ya untuk penggemarnya juga cukup banyak. Terus untuk ternaknya juga nggak terlalu sulit, karena dia nggak butuh tempat yang luas, soalnya ikannya kan kecil-kecil. Nah, ya itu sih bisa dijadiin alternatif kalau emang misalnya mau terjun di usaha perikanan. Ikan hias lah ya. Ikan hias, perikanan ikan hias, terutama Oke, ikan bro. hias. Sekarang azan udah berkumandang. Kayaknya kita cut dulu. Mungkin besok-besok kita lanjut lagi.
dengan tema topik yang lain, mungkin banyak referensi yang bisa kita share apapun itu. Oke. Jadi untuk teman-teman semua, sampai sini dulu podcast kita, podcast pertama di topik kita. Oke bro.